Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Perkenalkan, nama saya Safinatul Izzah, seorang guru mata pelajaran SKI di Lembaga MTS Thoriqatul Hidayah dan saat ini menjadi salah satu mahasiswi PPK Darjah PET 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktik mengajar sejarah kebudayaan Islam pada kelas 7 dengan materi latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin dan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih bisa berjumpa kembali bertatap muka pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sudah dibersihkan semua kelasnya? Sudah. Siapa hari ini yang tidak masuk? Isi. Kenapa tidak masuk? Sakit. Sakit apa dia? Demam. Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan juga bermakna untuk kita semua. Berdoa untuk hari ini akan dipimpin oleh anakku Khairul Anam. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Kelas 7. Kok nggak semangat kelas 7? Siap. Yang semangat ya. Siswa kelas 7 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 7 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tambah semangat. Semangat. Masya Allah, karena kita sangat semangat dan luar biasa untuk hari ini anak-anakku dalam pembelajaran hari ini dengan kita memahami nilai-nilai leluhur perjuangan dari para tokoh-tokoh yang akan kita pelajari hari ini dan juga pelajaran yang di masa lalu. Itu adalah sebuah bekal yang sangat berharga untuk menapaki masa kini dan merancang masa depan yang lebih baik. Dan kalian harus terus bersemangat dalam belajar dan jadikan setiap pelajaran sebagai inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih bijak, toleransi, dan juga berkontribusi positif bagi masyarakat. Kalian harus ingat, sejarah bukan hanya catatan masa lalu, tetapi juga cerminan dan pelajaran yang berharga untuk kita semua. Jadi kita harus tetap semangat belajar dan teruslah menjadi pembelajar yang hebat. Oke anak-anak, pada pertemuan
ada yang masih ingat, kita mempelajari pelajaran apa? Dakwah Rasulullah ke Madinah. Kenapa Rasulullah dikatakan hijrah ke Madinah? Apa itu kira-kira hijrah? Masih Yaitu ingat? perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah untuk menghindari kaum Quraisy. Oh iya, perjalanan Nabi dari kota Mekah ke Madinah untuk menghindari penindasan-penindasan atau pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Mari kita lanjut untuk pembelajaran hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin dan juga gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kalian bisa memahami latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan makna istilah Khulafaur Rasyidin dan menyebutkan nama-nama Khulafaur Rasyidin secara berurutan. Dan ini nanti kita pelajari melalui video pembelajaran yang akan kita putar nanti. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kalian mampu menganalisa penyelesaian masalah, kemudian penerapan nilai-nilai positif dari kepemimpinan dan sifat-sifat Khulafaur Rasyidin dalam konteks kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat secara apa? Berdiskusi kelompok. Jadi metode pembelajaran kita adalah menggunakan metode problem based learning. Jadi kita memecahkan sebuah masalah dalam proses diskusi ke kelompok. Oke, selanjutnya ini ada sebuah gambar. Lihat di gambar di layar. Kira-kira gambar ini menunjukkan apa ya? Suap menyuap. Suap menyuap. Bagaimana jika kalian itu mengetahui pemimpin yang seperti itu? Lapor polisi. Apakah kalian pernah mendengar atau melihat seorang pejabat yang ditangkap oleh KPK? Pernah. Ya di mana? Di TV. Kemudian selain itu, apakah kalian pernah mendengar nama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib? Pernah. Siapa mereka? Khulafaur Rasyidin. Terus apakah kalian juga mengetahui apa itu khalifah? Khalifah pengganti. Ada lagi apa? Pemimpin. Kemudian selanjutnya, gambar selanjutnya mari kita lihat bersama-sama. Apa gambar ini? Korupsi, memperkaya diri. Selanjutnya ada dua gambar yang ada di layar. Yang pertama ada seorang ibu dan anak yang meminta keadilan karena pemimpinnya tidak adil. Kemudian gambar yang kedua, pemimpin yang pilih kasih. Jadi hari ini kita akan mempelajari latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, kemudian dan gaya kepemimpinannya Khulafaur Rasyidin. Jadi nanti kita bisa mencontoh bagaimana gaya kepemimpinan yang baik yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anakku, mari kita saksikan video pembelajaran berikut. Oke anak-anak, itu tadi video pembelajaran hari ini. Anak-anak, dari tayangan video tadi, apa yang bisa kalian ketahui tentang materi hari ini?
latar belakang Khulafaur Rasyidin. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Bagaimana Khulafaur Rasyidin itu bisa ada? Setelah wafatnya Nabi. Setelah wafatnya Rasulullah. Kemudian apalagi? Gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Bagaimana kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu? Adil, Bijaksana. bijaksana, sederhana. Terus kalian memahami maknanya Khulafaur Rasyidin apa tidak tadi? Apa tadi Khulafaur Rasyidin? Para pemimpin yang mendapat petunjuk. Para pemimpin yang mendapat petunjuk. Jadi dari video pembelajaran ini kita bisa memahami gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar. Bagaimana beliau menghadapi para orang-orang yang murtad dan mengaku-ngaku sebagai nabi palsu. Kemudian kalau Umar bin Khattab, beliau memperluas kekuasaan wilayah Islam dan juga memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan keadilannya. Kemudian kalau Utsman bin Affan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, jadi bukan hanya cerdik, bijaksana, tetapi juga pandai dalam mengatur strategi dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan, dan juga hidupnya yang sangat sederhana walaupun beliau bergemilangan harta. Kemudian Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat berjuang karena pada masanya sangat banyak konflik-konflik yang terjadi. Beliau menekankan keadilan di atas segala-galanya. Beliau juga sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin yang memprioritaskan keilmuan. Jadi dari beberapa Khulafaur Rasyidin tadi kita bisa mempelajari bagaimana membangun sebuah kelompok atau pemerintahan yang kuat dan adil, serta meneladani cara-cara kepemimpinannya mereka. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika kalian itu mempunyai pemimpin yang tidak adil, korupsi, terus apa? Berfoya-foya? Bagaimana tindakan kalian? Kira-kira bagaimana? Diam saja. Melaporkan kemana? Polisi begitu. Jadi kalau kita mengetahui pemimpin yang seperti itu, maka kita harus segera apa? Bisa menegurnya, bisa kita melaporkan, bisa apa? Bisa apa saja yang bisa mengurangi korupsi dan ketidakadilan itu terjadi. Jadi manfaat kita mempelajari gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu agar kita sejak dini sudah belajar menjadi seseorang yang jujur, adil, bijaksana, dan hidup sederhana. Mau bertanya, Ya, silakan anakku, mau bertanya apa? bagaimana kalau kita ketahui ketua OSIS yang korupsi? Oh, bagaimana anak? Ini ada pertanyaan dari teman kita. Bagaimana jika kita mengetahui seorang ketua OSIS yang korupsi? Bagaimana pendapat kelompok ini? Lapor polisi. Terus ada lagi? Lapor kepala sekolah. Lapor ada lagi? Menegurnya. Jadi jika kita mengetahui dari kelompok kita, dari ketua OSIS ada yang menyeleweng, bisa tidak jujur, korupsi, kita bisa melaporkannya ke kepala sekolah, dan juga kita bisa menegurnya dengan cara yang baik. Kemudian sebelum kita berlanjut ke diskusi kelompok, kita bernyanyi dulu, menyanyikan 4 khalifah sahabat
Rasulullah agar kita tetap semangat. Masih semangat anakku? Masih. Kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi, ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah kita menyanyikan lagu tadi, kita bisa mengurutkan nama-nama kelompok Rasyidin. Yang pertama dari siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah kita mempelajari 3 tadi, maka sekarang ibu akan mengelompokkan kalian semua menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Abu Bakar As-Siddiq, ya, kelompoknya Mbak Ajun, kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kelompok 2, kelompoknya Mbak Bila, kelompok Umar bin Khattab. Kemudian kelompok 3, kelompoknya Mas Anam adalah Utsman bin Affan, dan yang terakhir kelompoknya Mbak Suci adalah kelompok Ali bin Abi Thalib. Setiap kelompok nanti akan ibu berikan sebuah persoalan terkait kejadian-kejadian tentang gaya kepemimpinan. Nanti setiap kelompok akan ibu beri permasalahan yang berbeda-beda, kemudian kalian berikan solusi untuk masalah tersebut dan diskusikan kepada kelompok kalian masing-masing. Ada yang ditanyakan anakku? Sudah siap? Siap. Ayo kita kerjakan. Bagaimana anakku? Ada yang kurang jelas atau kurang dipahami bisa dipertanyakan? Tidak ada. Kamu sini belajar bersama-sama. Belajar kelompok berdiskusi. Bagaimana aman? Ada yang dipertanyakan? Sudah paham semua? Bagaimana? Sudah? Sudah selesai? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Ayo sekarang kita presentasikan ke depan kelas. Ayo siapa yang kira-kira mau maju duluan? Oke, kelompoknya Umar bin Khattab, silakan. Kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Apa kita jika seorang pemimpin tidak jujur dalam mengelola uang organisasi, organisasi akan hancur, terjadi kegaduhan dan pertengkaran. Dan ini adalah pertanyaan diskusi kami.
nomor satu, apakah kita jika seseorang pemimpin tidak jujur dalam mengelola uang organisasi? Dua. Seandainya kamu adalah teman Bayu, apa yang akan kamu katakan kepadanya? Jawabannya? Apanya? Sebelumnya melapor dengan kepala apa sih? Sekolah yang lain. Oke, ini adalah kasus dari kelompok Umar bin Khattab. Itu adalah seorang Budi, itu adalah seorang ketua OSIS. Ternyata Budi itu menyelewengkan uang kegiatan atau uang kas dari OSIS tersebut. Nah, jawabannya dari kelompok Umar bin Khattab yang pertama itu tadi apa? Bagaimana jika mempunyai ketua OSIS yang menyeleweng atau korupsi? Jawabannya akan hancur sebuah organisasi atau tidak bisa berkembang. Apakah ada tanggapan dari anak-anak semua? Tidak ada. Jadi contoh dari seorang Budi untuk kita semua, sebagai pemimpin kita harus jujur, tidak boleh menyelewengkan uang, terutama uang organisasi. Kemudian bagaimana kalau kita mempunyai teman seperti Budi? Kita harus menegurnya dengan baik. Oke, kasih aplaus dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Usman bin Affan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan dibacakan oleh Mas Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami sesuai ini. Pertanyaan diskusinya adalah, apa bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Rina dalam pemilihan ketua OSIS? Dan hasil diskusi kami jawabannya adalah menyuap temannya untuk memilihnya saat pemilihan. Nomor 2, menurutmu apakah penting bagi seorang pemimpin termasuk ketua OSIS untuk mendapatkan posisinya dengan cara jujur? Jadi jawaban hasil diskusi kami nomor 2 adalah sangat penting, karena awal dari seorang pemimpin sangat dibutuhkan kejujuran dan kepercayaan. Soal yang ketiga, seandainya kamu adalah salah satu siswa yang melihat Rina memberikan uang, apa yang akan kamu lakukan? Jawaban kami, menunggunya dengan baik, melaporkannya kepada kepala sekolah dan bicara juga ke kepala sekolah percaya. Terima kasih. Ya, jadi presentasi dari kelompok Usman bin Affan. Bagaimana anak-anak? Ada tanggapan untuk kalian? Tidak. Ya, jadi permasalahan yang diselesaikan oleh kelompok Usman bin Affan adalah tentang Rina yang berlaku curang saat pemilihan ketua OSIS. Rina itu memberikan beberapa uang kepada teman-temannya agar memilihnya. Bagaimana sikap itu? Tidak boleh. Karena apa? Seorang pemimpin harus jujur, adil, terus dapat dipercaya, karena sebuah kepercayaan itu sangat penting bagi seorang pemimpin. Jadi kejujuran dan kepercayaan harus tetap dijaga. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kalian menjadi temannya Rina? Harus ditegur dengan baik, kemudian dilaporkan ke kepala sekolah dengan bukti-bukti yang jelas agar tidak terjadi fitnah. Itu tadi solusi dari masalah yang dihadapi oleh kelompok Usman bin Affan. Kita kasih aplaus untuk kelompok Usman bin Affan. Setelah semuanya selesai
selesai mempresentasikan dari seluruh masalah-masalahnya, sekarang Bu Vina mempunyai tes formatif untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini. Paham anak-anak? Paham. Silakan dikerjakan ya. Ya anak-anak, silakan dikerjakan dan dipahami soal persoalannya. Oke. Bagaimana anak-anak, sudah paham pertanyaannya? Atau ada yang kurang paham ingin dipertanyakan? Silakan bertanyakan. Sudah paham semua ya? Gitu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai, kumpulkan di masing-masing ketua kelompok, kemudian disetorkan maju ke Bu Vina. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke anak-anak, sudah selesai bikin koreksi dan alhamdulillah ternyata hasilnya 80% sudah memahami materi dan ada beberapa anak yang kurang memahami, dan nanti akan diberikan pembelajaran kembali oleh Bu Vina dan juga materi-materi kembali bagi yang kurang memahami. Untuk kita yang belajar hari ini dengan semangat, mari kita berikan aplaus dengan tepuk WOW. Oke, siap anakku? Siap. Tepuk WOW. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Makasih banyak. Oke, bagaimana anakku setelah kita mempelajari belajar hari ini? Seru, menyenangkan. Kenapa kok seru dan menyenangkan? Karena ada video. Karena ada video pembelajarannya. Terus apa lagi? Ada nyanyiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita bisa mengetahui bagaimana latar belakang munculnya khulafaur rasyidin itu, karena ketika saat itu Rasulullah sedang sakit, kemudian beliau wafat, dan ternyata beliau tidak memberikan surat wasiat atau penunjukan untuk menggantikan beliau. Jadi pada saat itu kekosongan dalam kepemimpinan umat Islam itu terjadi dan muncullah khulafaur rasyidin sebagai pengganti kepemimpinannya Rasulullah. Setelah itu kita juga bisa memahami apa makna dari khulafaur rasyidin tadi. Apa tadi khulafaur rasyidin? Yaitu pemimpin yang mendapat petunjuk. Dan kita juga bisa mengurutkan dan menghafal urutan nama-nama khulafaur rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian yang kedua Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Dari
semua kita dapat mencontohnya, mulai dari sikapnya, penerapannya dalam kepemimpinannya yang adil, bijaksana, jujur, ya sederhana, walaupun berterima kata. Dan yang paling penting, walaupun ada tantangan-tantangan setiap periode masanya Khulafaur Rasyidin, selalu ditangani dengan tegas dan bijaksana. Contohnya seperti Abu Bakar, saat itu ada pemberontakan yang mengaku nabi-nabi palsu, kemudian murtad, orang-orang yang murtad, kemudian orang yang tidak mau membayar zakat. Karena ketegasan Abu Bakar, semua itu bisa diselesaikan. Kemudian yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib yang sangat memperjuangkan, mempertahankan pemerintahan yang adil dan juga mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Dari gaya kepemimpinan tersebut kita bisa meneladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari materi biografi yang lebih detail tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin kembali oleh anakku Khairul Anam. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa ila khairin qariban wa ila syarri ba'idna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.